Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita. Setelah kemarin selesai melaksanakan ulangan harian tentang trigonometri, kali ini kita masuk pada materi baru yang merupakan materi pada matematika umum. Materi ini adalah materi tentang limit fungsi aljabar. Ya, materi limit fungsi ini adalah materi yang akan saling berkaitan dengan materi berikutnya. Karena materi limit ini sendiri adalah materi yang merupakan dasar dari kalkulus. Jadi kalau belajar kalkulus itu akan selalu berhadapan dengan limit, turunan, sama integral. Nah, jadi sebaiknya kalian memahami dengan baik konsep tentang limit karena nanti setelah belajar limit nanti akan belajar turunan, dan setelah belajar turunan nanti akan belajar integral, dan ini merupakan satu rangkaian. Oleh sebab itu materi tentang limit ini sebaiknya dipahami dengan seksama. Oke, uh, tapi begini, ini masalahnya karena kita dalam situasi pandemik, maka uh, kami hanya akan mengajarkan beberapa hal yang sifatnya itu penting. Artinya bahwa untuk materi-materi yang sifatnya itu sangat konseptual, itu mungkin akan kita bahas pada uh, pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kita perkenalkan dulu tentang apa sih limit itu. Limit kalau dalam bahasa Inggris kan mungkin kalian artikan batasan ya. Tetapi dalam hal ini limit itu tidak sekedar itu. Jadi limit itu secara definisi itu akan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi ya. Jadi fungsi-fungsi, jadi setiap fungsi itu memiliki limit. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah semua fungsi itu memiliki limit. Nah, ini akan kita coba bahas uh, lebih jauh. Misalkan pada contoh kasus ini, pada contoh kasus yang saya sajikan ini, ada sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4 x kurang 2. Nah, ini kan sebelum-sebelumnya kalau fx ini, kalau nilai x ini kita x-nya kita ganti dengan x sama dengan 2, ganti x-nya itu sama dengan 2, maka kan otomatis fungsi ini itu akan bernilai tidak terdefinisi. Sebab kalau kita perhatikan ya, 2 pangkat 2 kurang 4 sama dengan 2 kurang 2. Ini kan berarti pada X sama dengan 2, yaitu bernilai 0 per 0. 0. Nah, 0 per 0 itu kan dalam konsep kita berarti nilainya itu tidak ada. Jadi coba perhatikan ini. Perhatikan pada gambar ini bahwa ternyata pada X sama dengan 2, pada titik X sama dengan 2, nilai Y sama dengan 4 itu sebenarnya tidak ada. Jadi pada X sama dengan 2, berdasarkan fungsi ini, nilainya tidak ada. Nah, tetapi kan kita mungkin merasa tidak bisa menerima. Kok bisa saja ya? Padahal kalau kita melakukan manipulasi aljabar, sepertinya nilainya ada. Ya, olehnya karena itu, atas dasar hal kejadian seperti ini, lahirlah konsep-konsep tentang limit tersebut. Ya, jadi coba kita perhatikan ya pada gambar ini, pada ilustrasi tabel ini, ternyata kalau kita melakukan perhitungan menggunakan komputer untuk X sama dengan 2 atau X mendekati sama dengan 2, oke, kita membuat X itu sedekat mungkin dengan 2. Kalau kita masukkan X-nya itu 1,99, ternyata nilainya itu adalah 3,9. Ya, 3,9. Kalau X-nya itu kita lebih dekatkan lagi kedua, yaitu 1,99. Nilainya ternyata 3,99, semakin mendekati 4. Kalau kita masukkan nilainya 1,99,
999, nilainya juga akan semakin mendekati 4. Oke, sebagaimana konsep kita tadi, ternyata kalau X-nya itu sama dengan 2, dia hilang. Olehnya itu kita lompati X-nya sama dengan 2. Kita ambil nilai dari sebelah kanannya, yaitu melebihi 2, misalkan 2,001. Kalau dia 2,001, kita peroleh nilainya 4,001. Kalau kita lebih lebih jauhkan sedikit, 2,01 nilainya itu 4,01. Lebih jauh lagi, 2,1 nilainya 4,1. Nah, coba perhatikan dari sebelah kiri atau kanan layar saya, atau dari sebelah sini, dari arah 1,99 mendekati 2, atau dari arah 2 dari sebelah kanan mendekati tepat kedua, ternyata dia menuju angka yang sama, yaitu angka sama dengan 4. Jadi ketika kita semakin mendekatkan ke X itu sama dengan 2, baik dari arah kiri maupun dari arah kanan, kita bisa berkeyakinan bahwa fx-nya itu ternyata bernilai 4. Kenapa bisa kita yakini? Karena memang perhatikan, dari sebelah kiri dia untuk X sama dengan 2, dia menunjukkan ke arah 4. Sekalipun memang pada saat kita laksanakan secara substitusi secara langsung, nampaknya tidak mungkin. Ya, karena itu lahirlah konsep tentang limit. Nah, dalam konsep tentang limit ini, maka terjaminlah nilai bahwa limit untuk X pangkat 2 dikurang 4 dibagi dengan X kurang 2 untuk X yang mendekati 2, itu pasti sama dengan 4. Oke, jadi secara definisi, ini secara definisi ya, diberikan F sebuah fungsi dan A dan L adalah sebuah bilangan real, maka L itu adalah limit dari fx untuk x mendekati c. Kita akan menulisnya seperti ini. Jadi ini adalah simbol daripada limit. Ya, ini cara membacanya. Boleh dua ya, boleh cara membacanya itu seperti ini. Limit fx untuk x mendekati a sama dengan L. Atau boleh juga kita baca begini. Limit fx untuk x mendekati a itu sama dengan L. Boleh kita sebutkan dulu limit fx sama dengan L untuk x mendekati a, atau kita sebutkan terakhir, kita sebutkan lebih awal ya, L-nya, limit fx itu sama dengan L untuk x mendekati a, atau limit fx untuk x mendekati a sama dengan L. Kadang juga x mendekati a ini di sebagian orang membacanya x menuju a, sama saja ya. Jadi secara prinsip, ini kalau kita mau urai konsepnya itu, kalau X itu semakin mendekati A, maka fx-nya akan semakin mendekati L, baik dari arah kiri maupun dari arah kanan. Ini penjelasan yang di bawahnya. Jadi, semakin kita X itu menuju A, maka fx-nya juga akan semakin mendekati L. Maka pada saat tersebut, semakin X dekat ke A, maka fx juga semakin dekat ke L. Oke. Olehnya karena itu, kita coba perhatikan contoh-contoh berikut ini ya. Olehnya konsep limit ini ya. Misalkan ini ya. Limit X mendekati 1 untuk X tambah 3. Jadi kalau contohnya seperti ini kan ini tidak apa ya, tidak ada semacam hal yang meragukan kita, ya cukup saja substitusi nilai x itu dengan 1. Jadi langsung kita substitusi jawabnya, atau kalau kita hendak mendekati sebelum kita melakukan substitusi, ternyata kalau kita masukkan dia, ini kan x-nya menuju 1 ya, semakin nilai itu kita dekatkan ke 1, nilainya itu sama dengan 4 ya. Coba perhatikan 0,9 nilainya 3,96, 0,97 nilainya 3,97 dan seterusnya
sampai 0,99 nilainya 3,9. Dari arah sebelah sini, sebelah kiri, maka dapat juga nilai yang akan semakin mendekati ke 4. Nah, olehnya itu dari ilustrasi pernyataan ini kita dapat bahwa X mendekati 1 untuk fungsi X tambah 3 itu pasti sama dengan 4. Nah, dari contoh ini maka kita bisa mengambil kesimpulan untuk contoh-contoh seperti ini itu tidak perlu kita melakukan konsep yang seperti tadi ya. Kita bisa langsung saja melakukan proses substitusi karena ternyata dari contoh-contoh tadi itu pasti akan terjamin ya. Nah, ini misalkan untuk limit X menuju 3, untuk 5 kurang X, maka tinggal diganti saja. Ya. Limit X menuju 3 ini ya, ini saya rapikan sedikit. X menuju 3 sama, salah. X menuju 3 untuk 5 kurang X. Ini. Nah, nanti kalau Bapak, teman-teman sekalian nanti menulis, tinggal diganti saja ya. 5 kurang X. Jadi X tinggal kita ganti 3. Maka dia nilai sama dengan 2. Demikian juga yang di bawahnya ya. Kita langsung saja jawab ya. 2 kali 3 kurang 4. Sama dengan 6 kurang 4 ya. 4. Sebaiknya saya taruh di bawah ya. 6 kurang 4 sama dengan 2. Jadi, salah satu cara untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar itu yang berbentuk polinomial, itu boleh kita menggunakan 3 cara. Pertama adalah cara substitusi, yang kedua adalah cara memfaktorkan. Ada beberapa kasus ya, dan ada juga cara pemisalan. Tapi kita akan mempertemukannya satu persatu. Pertama cara substitusi. Cara substitusi seperti tadi saja. Jadi kalau limit X menuju 2 untuk fungsi X kurang 3 berarti tinggal kita ganti 2 kurang 3 sama dengan negatif 1 seperti ini ya. Jadi kita tinggal ganti X-nya itu dengan nilai yang mendekatinya. Jadi kalau fungsi ini X dibagi X kurang 1, 1 dibagi 1 kurang 1, 1 dibagi 0, seperti kita tahu 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Tapi dalam konsep ini karena dia dalam bilangan, kita sebut saja menggunakan simbol ini ya. Walaupun sebenarnya secara konsep sebenarnya 1 bagi 0 itu tidak terdefinisi. Demikian selanjutnya kalau untuk X menuju 3, pada fungsi X kurang 3 dibagi dengan X tambah 1. Setelah kita substitusi nilainya, seperti ini, 3 kurang 3 dibagi 3 tambah 1 berarti 0 bagi 4 sama dengan 0. Itu cara substitusi. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang cara substitusi. Tentu saja banyak pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang cara pemfaktoran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.